Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Warta Pelangi yang saya muliakan. Nah, pada hari ini saya coba akan menambah suatu edukasi-edukasi buat netizen-netizen yang ada di rumah. Dan tidak lupa follow terus acara saya ini dan jangan lupa subscribe, bagikan dan tekan gambar loncengnya untuk tetap mendukung channel saya ini di Warta Pelangi. Dan tidak lama-lama saya akan membawa ikhwan filah semuanya mengikuti saya. Fadol Maskuro. Siapa kita berpikir bahwa memang ada manusia yang terbentuk dari air, ada manusia dari tanah. Dan inilah yang kita harus gali petunjuk ini gitu loh. Nah, kalau kita melihat sekarang ada manusia modern, ada manusia yang purba. Di sini yang harus kita pikirkan. Jadi kita nggak usah langsung ke ilmiah, bang Warta. Jadi inilah yang harus kita harus berpikir lebih besar. Petunjuk ini bukan berarti kita harus ilmiah, enggak. Petunjuk itu supaya kita berpikir, karena kita disuruh berpikir. Kapan kita lagi gitu? Kalau nggak kita berpikir ya itu menjadi masalah. Tuhan tuh menyuruh kita berpikir karena semua yang di Al-Quran itu petunjuk. Nah, apakah petunjuk ini mau diasosiasikan dengan keadaan sekarang? Itu loh. Tapi kan Ini gitu loh. Itu Pak Agus, ilmiah ini kan menambah asalnya kita yakin menjadi ainul yakin, Pak Agus. Iya, betul. Oh, saya karena gini ya, makanya itu saya termasuk yang nih Bang Warta ini udah kenal sama saya. Saya selalu eksplorasi Al-Quran dari berbagai bahasa, dari bahasanya. Saya nggak bisa bahasa Arab, tapi saya dari kamus dan menunjukkan itu gitu. Dari kamus itu saya olah, ternyata berbagai rupa gitu. Menarik untuk dikaji gitu. Dan semua yang di Al-Quran itu kalau teman-teman mau menggali berdasarkan kamus, ya, itu akan menjadi interpretasi yang agak berbeda, tetapi menunjukkan suatu hal-hal yang ada ke arah pengetahuan. Banyak di situ. Cuman mau nggak kita agak lepas dari yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi itu kan yang tafsir sekarang itu ketetapan ulama supaya orang nggak goyah, ya. Makanya arti dari Al-Quran itu al-hikmah, ya. Itu mengandung arti tergantung kapasitas orang berpikir. Nah, siapa yang mau berpikir di situ akan dapat ilmu petunjuk yang lebih arah kemana. Tetapi ulama kita nggak bisa salahkan yang tafsir sekarang. Karena itu supaya bagi orang yang istilahnya intelektualnya yang masih agak rendah, itu berpikir sederhana aja, nggak usah capek-capek. Tetapi bagi orang yang intelektualnya tinggi, monggo Al-Quran itu digali gitu loh. Dan itu dibebaskan karena disuruh berpikir. Nah, kalau kita udah dipatok tidak boleh menafsirkan lagi, itu salah menurut saya. Saya nggak setuju. Maka disuruh gitu loh. Di dalam kamus itu artinya menurut penelitian Kang Agustan, manusia itu ada yang tercipta dari tanah, ada yang tercipta dari air, ada yang tercipta betul. Gitu, ada sendiri-sendiri berarti ya. Jadi air sama tanah itu ya. Kalau saya ke arah sana. Apakah makanya kita lihat dari bunyi-bunyi dari variasi huruf Arabnya itu, huruf Al-Qurannya itu banyak. Ya saya nggak tahu itu istilahnya. Tapi dari variasi itu kita jelas. Ini jelas dari air, ini yang jelas dari tanah. Itu jelas ke sana. Seperti kan tadi Bang Firman ya, Bang War, itu kita jelas tentang Ahmad itu kan berbagai tulisan Ahmad itu berbagai variasi.
Nah, apakah ini seseorang atau pemuji itu kita lihat semua. Nah, tergantung mau berkreasi nggak kita gitu. Tergantung itu semua. Menurut saya ke sana gitu. Makanya kita lihat dari variasi Al-Qur'annya itu, variasi huruf Al-Qur'annya itu penting sekali. Izin bertanya Bang Agus tadi. Iya, iya. Menurut sesuai dengan penelitian Anda, apakah ada di dalam terjemahan Al-Quran yang bahasa Indonesia misalnya gitu aja yang Oh, nggak ada, Bang. Kalau bahasa saya lanjut Indonesia dikit jangan. pertanyaan. Saya lanjut dikit pertanyaan. Apakah ada terjemahan bahasa Indonesia atau tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang lalu kemudian terjemahan tersebut berbeda dengan translate atau berbeda dengan kamus, ada tidak? Gini Bang, pengalaman saya kan saya ini menelusuri kalau yang ditafsirkan ada kan Al-Mani ya, Al-Mani kalau nggak salah ya. Itu tafsir Al-Mani, itu yang bahasa Indonesia itu ngawur tuh. Banyak ngawurnya, tetapi Al-Mani yang bahasa Inggris itu jauh lebih sempurna untuk bisa memahaminya gitu loh. Nah, tinggal kita mau, kalau saya yang bahasa Indonesia itu kelihatannya orang Indonesia menafsirkan itu agak salah menurut saya karena nggak sepadan. Tapi kalau dia mengartikan pakai bahasa Inggris itu agak sepadan, ya. Saya pun yang bahasa Inggris saya klarifikasi lagi gitu loh. Saya klarifikasi lagi pakai bahasa Persia dan sebagainya sehingga kita kelihatan gitu. Kita kelihatan ke sana. Jadi kan yang namanya huruf ijasi, huruf kufi ya, kufi ijaiyah itu kan agak berbeda. Dan itu ada di daerah Arab sana dari Persia sampai Arab Saudi. Itu kita harus mencari itu kata-katanya situ. Dan itu baru kita mau nggak mengeksplorasi itu. Kalau nggak kita ya repot kita. Gitu Bang Alcinta. Iya, Nah, pertanyaannya gini loh Bang, sederhana kalau misalnya ada satu contoh yang bisa saya analisa, saya pelajari konkret, ini secara walau menurut kamus artinya adalah begini. Tetapi di dalam terjemah Al-Quran yang ada atau tafsir yang pernah dibaca oleh, artinya menjadi berbeda itu loh. Yang saya ingin kalau misalnya ada contoh konkret gitu. Gini aja Bang ya. Saya melihat ya semua nama-nama nabi ya, nama-nama rasul itu nama nabi itu mengandung arti tersendiri. Nabi Musa kalau teman-teman mau nyari dari ini itu artinya orang yang mulia. Coba dicek nanti itu artinya ya. Sedangkan Nabi Nuh ya, Nuh adalah artinya orang yang meratap. Nabi Muhammad jelas ya kan sangat terpuji. Ya, orang-orang terpuji itu punya arti tersendiri. Nah, kalau mau gali lagi Isa itu punya arti sesuatu yang menderita tapi dinaikkan. Nah, silakan coba dicari. Maka itu kata saya, ini kalau kita menggali sebuah kamus ya, itu menarik untuk dikaji. Silakan kalau itu mencari kata-kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Haryo. Waduh, nih saya dari tadi di bawah aja ini kayak menyimak. Begini Bang. Silakan Ada dilanjut. bahasa Arab, ada yang ajami yang dipaksa menjadi Arab. Nah, itu yang mungkin kita perlu pelajari. Kayak Musa, apakah benar Musa itu berbahasa Arab? Jangan-jangan bahasa ajam yang dibahasa Arabkan. Bahasa Sehingga Arab menimbulkan makna seperti itu. Ajam itu yang bukan bahasa Arab, cuman diarabkan gitu. Arab. Dipaksa menjadi Arab sehingga artinya seperti itu gitu. Nah, Betul. itu yang paling sulit untuk kita pelajari. Gitu loh. Kita main kamus dan harus tahu mentasrif, memposisikan nih posisinya apa nanti seperti itu. Kalau memang Musa itu adalah bahasa Arab, kemudian kata apa asal katanya apa di sana? Masa jalan. Ya, makanya saya nanya, kalau memang Musa itu adalah bahasa Arab, harusnya dia memiliki akar kata di situ. Iya betul. Ada akar katanya ada. Ya itu apa akar kata dari Musa? Tunggu, itu? sabar. Saya cek dulu. Harus buka kamus nih. Maaf Pak, sepengetahuan saya yang nabi yang dari tanah Arab itu cuma 3 orang Pak. Yang lainnya tidak berbahasa Arab. Nah itu. Ya, yang diarabkan Nah, ini judulnya tadi ya. kan
Bang Agustan ini ya Oke. benar yang disampaikan Bang Karapuru. Kalau di saya pelajari ya namanya ajamiyah. Bahasa ajam yang sesungguhnya bukan bahasa Arab, lalu diarab-arabkan setelah agak ke bahasa Arab bisa menemukan arti ya sesungguhnya bukan gitu. Kalau misalnya Musa kata dasarnya masa ya artinya menjadi apa itu berjalan itu. Seperti itu. Bisa juga misalnya dicari ya ketemu juga. Ini jadi gini ya, ini Silakan. dari huruf ini ya, huruf kata dasarnya ada waw, ada mim, ada mim, ada waw, ada sa. Musa. Silakan kalau iya, itu jelas ada kata dasarnya. Masa. Ada kata dasarnya. Musa itu mestinya nggak pakai wawu toh. Memsin ya. Pakai waw di sini. Kalau saya ngelihat dari kata dasarnya, saya Siap, yang siap. berdasarkan dari kata dasar ya. Saya dari kata dasar, saya nggak otak aja, saya dari buka kamus itu. Nah, silakan kalau saya dari kamus ini kita ya, lalu kata dasar ini. Nah, ini kalau ususnya di surah Al-A'la memang kelihatan sekali ya. Dikatakan nah, dari Al-A'la saya ambil Musa itu dari Al-A'la. Kemudian saya cek lagi itu memang jumlah pemakaian kata itu ada 5. Tapi pemakaian kata dasarnya ada 136 kali. Ya. Jadi dia kata dasarnya itu 160 kali dipakai. Tetapi untuk di surat Al-A'la itu hanya 5 kali yang persis sama itu. Nah ini coba, dan variasi dari huruf kata dasarnya ada 12. Saya nggak bisa bahasa Arab deh ya, tapi saya dari kamus saja nih. Dan pengertian itu saya cek langsung, hampir rata-rata yang namanya Musa, yang Musa itu artinya sang mulia, yang mulia, paling mulia, sang mulia. Nah silakan, kalau yang teman-teman yang udah menggali kamus silakan. Ini eksplorasi saya aja cuman, kalau saya yang salah ya nggak masalah. Tapi saya senang kalau teman-teman, maka itu kan gini, kalau saya selama ini mengeksplorasi Al-Quran tuh jadi satu surah, ya satu surah aja. Al ini udah saya satu surah saya bedah, ya satu surah ini. Nah sehingga kalau teman-teman mau melihat itu kita diskusi, maka tuh saya senang mengajak teman-teman ya mengartikan satu surah aja, misalnya Allah, mari kita diskusi panjang terkait surat Allah ini. Ini menarik untuk dikaji, ya. Tapi kalau saya belum pernah ketemu teman-teman yang hobinya mengeksplorasi Al-Quran. Tapi kalau punya, saya udah punya mempunyai terjemahan tersendiri ini untuk ini. Saya ada beberapa model ya, untuk Allah beberapa model ya. Ya, silakan nanti kalau teman-teman mau mengkajinya. Saya orangnya mengkaji aja. Walaupun disalahin nggak masalah, tapi senang kalau ada teman-teman mau mengkaji lebih dalam tentang Al-Quran. Gitu Bang. Ya. Nah, sebatas pengetahuan hasil daripada penelitian ataupun eksplorasi Kang Agustan tentang surat Al-A'la itu sendiri, itu di dalam satu surat di mana yang kelihatan yang seperti ada sesuatu khabariyah yang menuju pada dasar ilmu pengetahuannya gitu. Di sini ya di surah Al-A'la ini cuman diminta ya, itu diperkenalkan tentang Tuhan itu sendiri ya. Ya. Tapi menarik loh sebenarnya banyak hal-hal yang susah di tafsir ya. Misalnya yang terkait dengan rumput itu ya. Terkait dengan yang rumput, masalah rumput itu. Coba kalau Anda buka Al-A'la silahkan buka ya. Itu susah lah ya. Ada. Silakan coba buka dulu. Oke. Buka dulu. Saya pakai grafis satu, tapi saya bisa lihat layar. Ini kok laptop saya hang ini. Di A'la Tunggu saya lagi hang nih. Tunggu. Laptop saya lagi hang. Tunggu sebentar. Ini menarik loh ya, misalnya surat ini. Wajah Musa an Ahwa. Nah itu kan coba
dijadikan rumput-rumput kering. Kelihatannya kan nggak ada punya arti, terus penasaran itu. Penasaran sekali deh. Makanya kalau saya kadang-kadang harus betul-betul melihat, nggak ada ini apa ini tentang rumput-rumput itu kelihatan aneh gitu loh. Nah itu nih. Silakan kalau teman-teman mau diskusi surat Al-Alaq. Coba itu aneh, ada rumput-rumput itu kan repot itu mengartikannya. Tapi kalau mau teman-teman membaca langsung eksplorasi saya yang saya ada jabarin rumput, tentang surat Al-Alaq. yang ada rumput Sebentar, keringnya untuk kayak permasalahan tadi saya bahas lagi ya sebentar ya, sedikit mungkin tambahan itu. Tadi permasalahan Musa, sebenarnya itu ada dua versi. Pertama, Musa yang disandang oleh Nabi Musa itu ternyata isim ajami, artinya isim yang bukan bahasa Arab, dan ghairu munsorif, tidak bisa ditasrif, tidak memiliki akar kata. Jadi asal usul penamaan Nabi Musa itu sebenarnya adalah berawal dari kisah Nabi Musa yang ditemukan di perairan di bawah pohon itu kan. Nah, orang Arab pada waktu itu menyebut Musa ya, itu sebenarnya pakai shin yang pakai titik 3 itu, bukan shin yang dipakai Musa sekarang itu. Asalnya adalah sya gitu ya. Nah, kemudian alma ya, yang mengartikan air pada waktu ditemukan Nabi Musa itu dibahasakan dengan bahasa mu. Jadi menjadi Musya, nah itu. Nah, kemudian orang Arab itu merubahnya penyebutan agar lebih simpel menggunakan sin tadi, nanti dihapus titik dan menjadi Musa. Gitu. Beda kalau nanti Musa ini menjadi bukan nama Nabi Musa itu, maka bisa jadi kata ini adalah kata bahasa Arab yang berarti alat cukur di situ. Begitu. Kalau nanti merujuknya kepada Nabi Musa itu adalah isim ajam yang ghairu munsorif gitu. Karena memandang asal usul dari ditemukannya Nabi Musa pada waktu itu. Kalau kita memandang ini mau dipaksa diartikan, berarti ini adalah isim yang bukan nama gitu. Tetap munsorif gitu. Jadi tetap juga harus munsorif di situ ya. Ini saya baca di tafsir Sawi ya. Tafsir Sawi asal muasal dari Nabi Musa di situ. Ini sangat jelas di sini bahasa seperti ini. Huwa ismu ghairu munsorif wa huwa fil asm murakkab. Jadi bahasa Musa itu murakkab, ada dua kata yang dijadikan satu. Yang saya katakan tadi mu dan sya di situ. Mu itu artinya air, adalah sya itu adalah sajaro. Air di bawahnya pohon seperti itu. Jadi penemuan Nabi Musa itu berada di perairan di bawah pohon. Nah, orang Arab menyebutnya itu dulu sangat mungkin sulit sehingga menjadi sa, biasa seperti itu. Ini bisa dibaca di tafsir Sawinya di situ, saya baca di situ. Jadi sin menjadi shim ya. Apa shim jadi sin gitu maksudnya. Shin, syajar itu, syajar titik 3 itu menjadi sin biasa. Bisa seperti itu. Ya kan berasal asal usul dari Nabi Musa ditemukan di perairan di bawahnya pohon. Nah, begitu. Jadi sama orang Arab dirubah menjadi sin seperti itu. Jadi kalau nama jadi kan sebenarnya ada dua kata dijadikan satu di situ. Kalau dia nama kan nggak bisa ditasrif kalau begitu. Nggak bisa. Kalau dia berupa nama dari Nabi Musa itu nggak bisa tasrif. Ajami ghairu munsorif seperti itu. Kalau memang dicari di kamus, kalau di kamus ada, yaitu bukan merujuk pada Nabi Musa itu yang dipakai Nabi Musa itu. Memang ada kata Musa yang artinya adalah pisau cukur di situ. Memang dari bahasa Arab ada seperti itu. Betul. Untuk Nabi Musa sendiri itu berasal dari sejarahnya Nabi Musa seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Monggo dilanjut, monggo. Di sini mungkin maksudnya Kang Agustan yang bunyinya pija'alahu khusa'an. Khusa'a ini ya Kang Agustan ya. Lalu menjadikan kering. Maksudnya kering ini. Iya. Bahas Musa dulu ya, bahas Musa. Ya. Bahas Musa. Supaya kayak ini ya. Supaya kalau itu nanti itu lebih sulit lagi tuh, lebih sulit lagi, itu paling sulit itu. Nah, ini kan Musa ini ya, dalam Islam ya, dalam kamus saya baca itu memang betul hubungan sama Musa, nabi ya. Tapi kalau bisa ini artinya banyak di Almani ya. Saya baca ini. Ada fix atau book. Ya. Ada hukum. Ya, banyak nih. Full X juga bisa. Termasuk yang cukur juga bisa. Betul itu ya.
Nah, kalau saya menggali ini banyak. Nah, kalau kita lihat bayangkan bahwa Musa ini ternyata itu kata dasarnya atau 136 kali. Nah, sedangkan variasinya tentang Musa ini ada 12, artinya 12 macam. Ini punya arti gitu. Musa ini punya arti 12 macam. Termasuk buku itu gitu loh. Nah, ini tolong ya jangan bisa juga Musa betul gitu loh. Nah, bisa juga Sang Mulia tadi yang saya bilang kata saya gitu. Jadi ada 12 macam variasi ditulis di Al-Qur'an. Jadi kalau begitu Nah, Kang Agustan dilihat daripada siakul kalamnya kalau begitu kembalinya. Betul. nah iya betul. Kita harus ada 12 saja. Nah, untuk yang di Al-A'la ini itu Sang Mulia. Sang Mulia gitu loh yang saya dapatin gitu. Kan merujuk Untuk yang kepada lainnya saya oknum belum kan. tahu karena saya harus gali dulu enggak. Banyak nih ya tentang Musa 136 kali loh. Tergantung kalimatnya Iya, saya. kalau nggak salah kalau istilah dalam bahasa Arab itu muradif ya. Iya betul. Satu kata banyak makna itu ya. Iya. Iya, Iya. ya bisa di situ. Itu Bang Karap gitu. Saya Bang Karapuro saya terus kenalin kan kalau Bang Firman udah tahu nih. Saya itu nggak bisa bahasa Arab tapi saya suka ngobok-ngobok kamus Arab. Bukan ngobok-ngobok artinya apa namanya eksplorasi. Nah, Al-Quran tuh saya gali gitu loh. Jadi kalau Al-Quran tuh misalnya seperti Musa ini ya, itu ada kata dasarnya ada 136 kali. Saya cek gitu ya. Ah benar berarti tanpa variasi ada 12. Artinya di Al-Quran itu terkait kata yang kata dasarnya terkait dan Musa ini berarti ada 12 macam pengertian. Artinya arti. Salah satunya saya cocok yang mulia gitu loh. Kalau yang tukang cukur ya silakan kita mungkin yang lain gitu. Tukang cukur yang cukur itu lain gitu loh. Tapi untuk di awal ini saya cocok orang mulia gitu loh. Dari yang saya buat tafsirannya gitu loh. Gitu loh Bang Karapuru. Ah, emang banyak maknanya Musa. Makanya kan gini Bang, kalau ada teman-teman yang di sini yang mungkin Bang Karapuru itu kan udah ahli nih, jago nih ahli. Nah, kalau kita mau nafsir, ayo coba kita eksplorasi aja gitu loh. Satu surah, kita bedah rame-rame gitu loh. Wah itu paling bagus. Jadi nanti pasti ada yang ilmiahnya, ada petunjuknya di situ. Gitu loh. Benar-benar. Nah kalau mau gali gitu mari kita. Saya pakai kamus saya banyak macam loh kamusnya, ada 12 macam nanti. Coba aja Bang, Semua ya. Bang Karapuru sama Bang Agustan. Apa yang bisa didebat dari misalnya tadi surat Al-A'la tadi misalnya. Monggo. Ya kan Bang Karapuru Agustan biar kita tambah ilmu. Gini ya, ini kan gini jadinya nih. Ini sekarang saya udah buat jadi ya, teman-teman mungkin belum jadi ya. Ya, saya cuma bacain model surat Al-A'la ini ya. Mau nggak saya bacain? Monggo. Nah ya gini, ini surat Al-A'la. Gelorakanlah keagungannya, pujilah keunggulannya, Tuhanmu yang Al-A'la ayat berapa Bang? ya itu ayat 1. Oh ayat 1. Ya nanti ini ya. Nah, gelorakanlah keagungannya, pujilah keagungannya. Ini langsung aja saya lurus semuanya. Jadi sebenarnya ini sebuah cerita ini sebenarnya. Gelorakanlah keagunganmu, pujilah keunggulannya. Tuhanmu yang maha tinggi lagi mulia. Yang mewujudkan segala sesuatu itu dengan sempurna. Yang menguasai hasanah dan petunjuk. Nah, itu kan. Dan memberikan berbagai pertolongan juga mengikis permasalahan yang muncul. Semua hal ini diungkap agar kamu tak lupa. Kecuali bila semua itu dikendaki Tuhan. Jadi kalau lupa itu bisa dilihat. Nah, sesungguhnya Tuhanmu itu mengetahui apa-apa yang diutarakanmu dan apa-apa yang disembunyikanmu. Tuhanmu itu tak pernah membuat dirimu sulit di semua tingkat. Sampaikanlah hal-hal ini karena akan memberi kebermanfaatan. Ingatlah kepada siapa-siapa yang takut sama Tuhan, jauhilah memikirkan hal-hal yang tak bahagia, karena akan membentuk asa di angan-angan lalu membakar dirimu. Berlipat-lipat, yang sifatnya tidak mati juga tidak hidup. Asa yang sukses bagimu adalah jujur menjadi orang yang benar, bersedekahlah, bersihkan dirimu. Ingat pada Tuhanmu pada saat kamu memiliki tujuan, memiliki asa. Sayangnya, kamu itu cenderung memuja kehidupan dunia yang panjang, menampik suatu kebaikan yang berimbang.
Sungguhnya cerita ini terdapat dokumen yang terdahulu, dokumen yang dibukukan sosok yang mulia. Itu ceritanya gitu aja sebenarnya. Tuhan menceritakan gitu. Sebuah cerita sebenarnya. Dan kemudian sosok mulia itu adalah Musa. Ini kalau saya mengkaji gini, gitu loh. Menelusuri surat Al-A'la. Ya, Nah, kalau maknanya, teman-teman tapi gini, maknanya itu ya mirip-mirip, masuk korelasinya ada gitu dalam makna ya gitu. Kan kita gini Kang Ustaz, memahami konteks dari suatu ayat tadi tersebut dengan cara i'tibar syura dan i'tibar makna kan. Sesuai dengan surat seperti itu dan makna. Nah, maknanya ini kadang-kadang bisa berkembang dengan bermacam versi, tetapi biasanya tidak sejauhan. Artinya dapat dipahami kesamaan gitu. ya, itulah yang saya obok-obok ya. Iya, iya. Jadi untuk periode ini saya obok-obok, itulah yang saya hasilkan. Nah, makanya kalau ada mau diskusi terkait dengan ayat-ayat, misalnya menggali sesuai dengan kamus, apalagi yang orang-orang yang terus orang pesantren, saya senang sekali loh. Karena ini susah loh, yang untuk surat Al ini menurut saya paling susah ya. Ya, paling susah karena ada pengertian yang rumput itu. Nah, rumput kering, hitam, itu kalau saya gali itu benar-benar susah saya. Saya mengalami kesulitan itu untuk mencarinya. Makanya saya dapetin itu gitu. Itu mengalami, mungkin saya 3 minggu, 4 minggu nih, atau sebulan nih mencari kamusnya itu, padanan katanya. Padan kata daripada rumput-rumput yang kering tadi itu ya. Iya, rumput-rumput hitaman. Bang Agustan dicoba satu ayat dulu. Misalnya sabikisma rabbikal a'la, kalau di kamus kan diterjemahkan sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini kalau menurut Bang A'la artinya seperti ini mungkin ada yang kurang pas, ada yang perlu dikoreksi, apa ada yang Pas itu perlu bang, itu pas. Kalau saya cenderung gelorakanlah keagungannya dan pujilah keunggulannya. kata Tuhan gelurakan, yang maha tinggi lagi mulia. Itu kok saya pengertian. kata gelurakanlah ini dari kalimat yang mana? Tabis. Sabih. Kalau menurut Bang Agustan, sabih ini dari kata dasar sehingga maknanya gelur. Kalau sabih itu kan gini, kalau saya buka nih cek ya, aduh, main hack nih, saya punya kamus nih, hang nih, aduh, nih, ya. Tunggu hang nih belum. Kalau saya kan ya bodoh-bodoh saya kan sabbaha kan. Ini kan tasbih. Memahami nyucikan Allah sabih. Mungkin Bang Karafuru bisa menjelaskan kata sabih dari asal kata matinya bagaimana, maknanya apa kalau secara Bang Karafuru. Gimana bang? Kata sabaka ini kalau saya sendiri yang memahaminya ya mungkin berbeda lah. Bang Anu punya. Bukan pujilah ya. Sabaka ini gimana? Pujilah. Iya, kalau mestinya gitu. Sabih ini kata dasarnya apa? Kemudian maknanya apa yang bisa disampaikan secara furu dari yang diketahui mungkin dari suara penyampaian. Sabah ya. Kan bisa saja sih diartikan bergelora, bersemangat, gitu kan bisa saja kita memilih suka-suka kita kan begitu. Tapi kira-kira kalimat ini yang pas apa gitu kan? Gini bang, ini saya cek lagi kalimatnya ini ya, sabih sini ada variasi surat apa kata dasarnya jelas. Ha itu kan sabih. Dan itu ada 92 kali kata dasar dipakai. Dan variasinya 33 macam. Ya, tapi ingat kata sabis ini hanya satu saja ada di sini. Ini berarti istimewa gitu loh. Nah, kalau para ulama untuk yang sabih ini dia selalu menggunakan sucikanlah. Tapi kalau saya enggak, karena kalimatnya menarik cuma satu, saya gelorakanlah. Gitu loh.
Mengerti maksud saya nggak Bang Alcinta? Siap. Mengerti, saya ngerti. Artinya sabih ini menjadi gelorakan. Sebenarnya tidak terlalu bermasalah sih saya. Kalau saya kan begini kan, sabih isma rabbika itu kan ketika dipraktekkan kan subhanallah itu kata sabih itu kalau dipraktekkan bunyinya menjadi subhanallah. Nah, subhanallah itu kalau saya menerjemahkan kan maha suci Allah. Kalau Anda gelurakanlah ini kan saya menjadi tidak ngerti yang Gelora itu diperintah. apa maknanya? Gelora itu apa? Ya mengagungkan salah Bang, sama mengagungkan. Kalau gelora saya kira maknanya menyemangatkan gitu. Kalau gini ya, kalau saya artikan sabih ini disucikan menjadi subhanallah, saya kan mudah. Bang gini Bang Cinta, sabih ini terus terang aja ya. Kalau diartikan di Indonesia nggak cukup Pak, untuk ini gitu loh, nggak cukup untuk mengartikan itu lengkap. Makanya saya gelorakanlah keagungannya gitu loh. Harus ada dua kata gitu untuk terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Ya kan, Kak Sabih. Nggak bisa cuma satu kata karena kata-kata di Indonesia, huruf Indonesia itu bahasa Indonesia masih rendah gitu nilainya, tingkatannya jelek gitu loh. Nggak sejajar dengan bahasa Arab. Ini ya Bang, maksud saya, perintahnya kan gelorakanlah nama Tuhan, bukan begitu? Bukan. Kalimatnya menjadi apa? Contoh kalimat yang menggelorakan nama Tuhan. Betul, Bang. Bunyinya gimana gitu maksud saya? Bang Alcinta, saya di sini saya cek lagi, saya gelorakanlah keagungannya. Gitu loh. Gelorakanlah keagungannya. Keagungan, habis itu pengertiannya. Kalau isma ini maksudnya gimana? Kalau redupnya kan nama tuh ini, sabihikisma. Itu kan. Namanya maksudnya ya gelorakanlah itu asma nama Allah. Betul, Bang. Coba isma saya cek nih ya. Dan al-ala ini Tuhan yang maha tinggi tadi gitu. Maknanya di situ Isma. itu secara ilmu adat maknanya ini manaki apa mausul apa Isma ini ini balungan kalimat nama. Bukan Bang, Ismun. keunggulan Bang. Isma itu keagungan. Jadi itu seperti ini keagungan, susunannya kan, Bang. Susunannya itu kan ada kalimat perintah di itu sebenarnya. Iya. Isma ini Sabih. kalau saya terjemahkan Bang Agustan mungkin dikoreksi sama Barkarafu. Ismun nama. Nah, yang diartikan tinggi itu al-a'la bukan ismun. Al-a'la ini artinya tinggi. Robbik. Betul semua, Bang. Bertasbihlah sabik semua sucikanlah nama ismun. Bukan maha tinggi. Yang Itu yang maha ada tinggi ini al-a'la. ada arah ibadah itu ada ya. Gimana? Nggak tahu ini yang sama nama. Itu kalau saya loh Bang Agustan, makanya berbeda itu indahnya begini kan, saya menjadi tahu ada yang di luar saya gitu. Enggak, Bang. Kembali lagi ismi itu ya, yang saya ini ya, itu kata dasarnya ada 48 kali loh. Ya. Dan variasinya 22 macam. Nah, itu yang harus dipahami. Dan ini menyangkut juga keanggunan. Istilah kalau 20 macam itu pengertiannya ya, ada keunggulan atau kelebihan utama. Malah kalau yang nama itu memang dikaitkan karena Robi itu gitu loh. Tapi kalau saya untuk artinya yang ismi ini ya, itu terkait keagungan itu sendiri gitu. Maka itu kalau gelorakanlah keagungan. Ya, gelorakanlah dengan Tuhanmu. Nah, pujilah keunggulannya. Makanya saya nggak bisa, ini kan satu kalimat yang utuh ya. Untuk yang ayat pertama, gelorakanlah keagungannya, pujilah keunggulannya, Tuhanmu yang maha tinggi lagi mulia. Itu loh, saya lengkapin itu. Saking panjangnya untuk ayat pertama. Menggunakan kalimat itu enggak ada yang salah, memuji Tuhan dengan kalimat itu enggak. Saya enggak menyalahkan redakturnya gitu loh. Saya hanya meneliti dari redaktur yang jenengan terjemahkan tadi sesuai dengan ayatnya. Betul, Anda betul. menggunakan Allah maha tinggi, maha bergelora dan seterusnya, saya kira enggak ada yang masalah.
Ya, kalau Oh, ismi itu nggak ada salahnya di kagungan, situ. Bang. Ismi itu kagungan artinya, salah Oh, satunya. gitu. Siap, siap, siap. Oke, moga-moga yang lain kalau begitu udah harus saya. Silakan. Kagungan. Oh, Kalau di berarti sini kan ma di situ. Oke, sahabat-sahabat Warta Pelangi yang saya muliakan. Disitulah hasil daripada muzakarah tadi ataupun basul masail antara Agustan dengan Al-Cinta dan kawan-kawan yang lain, yang mana menafsirkan surat Al-A'la. Nah, di situ. Jadi silakan sahabat-sahabat semua komentar di bawah kolom komentar dan jangan lupa di-share channel saya kepada kawan-kawan yang lain agar mereka juga turut serta untuk mendukung channel kita ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.